Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang semuanya, peserta yang sudah hadir dalam webinar kedua sesi berbagi pengetahuan oleh EU Social Digital 2021 dalam rangka EU Digital Competition 2021 pada siang hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga untuk para narasumber yang sudah hadir di siang hari ini dan juga semua rekan-rekan dan juga peserta atau calon peserta yang ingin bergabung dalam EU Digital Competition 2021. Tentunya akan ada banyak insight yang akan kita bahas di siang hari ini bersama para narasumber inspiratif dan juga tentunya berpengalaman di bidangnya, dan kita akan membahas berbagai macam pembahasan dari berbagai perspektif mengenai IoT dan juga cyberbullying yang mungkin teman-teman sudah sempat ketahui bersama. Nah, di siang hari ini, kita mungkin akan awali terlebih dahulu sebelum nanti kita akan memasuki inti utama, agenda utama, yaitu mendengarkan berbagai inspirasi menarik dari para narasumber yang hadir hari ini. Kita akan mendengarkan sedikit opening remarks nanti dari Bapak Margus Solson yang merupakan Head of Political Press and Information EU Delegation to Indonesia. Dan mungkin Bapak Margus, Mr. Margus Solson, are you ready in here? Yep. Okay. Hello. Good afternoon, Mr. Margus. How's your day? Terima kasih. All good. Selamat siang. Selamat siang, Mr. Margus. Okay. Thank you for your attending, and maybe time is yours, Mr. Margus, also to say hello to everyone in this room. Thank you. Dear colleagues, dear friends, first of all, allow me to greet you all at the name of the European Union delegation in Indonesia and Brunei Darussalam. And it's wonderful opportunity to join you again on this new occasion and talking on the issue of cyberbullying today. It's one of the events again in the row of the EU Social Digital webinars. So today we will speak on the cyberbullying. The elements of information technology are a vital part of our society and vital part of our daily life and our work. And as always, all these good opportunities have to be treated with respect and with carefulness, because we can create opportunities, but as well with those opportunities come along all these different neutral and negative elements. So we have to watch out for those too. Again, we have seen we see. Okay. Tampaknya sedikit ada gangguan sinyal ya dengan. Okay, we are back to Mr. Margus. Hello, Mr. Margus. Yes. Are you there? Yes, I'm here. Okay, please continue. Somebody disconnected us for a second. So again, I stress that with opportunities that the information technology gives to us also come obligations, and then come those parts that we have to stress our attention to. Again, I see that there is a good interest to our event today, so I welcome those who were able to join us today. And then, as I said, this is just one event with our friends and partners in the row of different events. So EU Social Digiton is not taking place first year, and we believe that it will have a number of other successful
events to come in the future as well. I would wish you success for today, and wish to pass forward to the hands of my colleagues and other presenters. So again, thank you so much for coming today and then spending your valuable Saturday hours with this topic and with your colleagues. But terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih Pak Margus Solson. Thank you so much, sir. Terima kasih atas kesempatannya, dan teman-teman perlu ketahui bersama bahwa Pak Margus Solson merupakan Head of Political Press and Information EU Delegation to Indonesia. Nah, teman-teman semuanya yang sudah hadir di siang hari ini, sebelum kita akan membahas lebih jauh nanti bersama dua narasumber, siapa sih narasumber di siang hari ini? Oke, nanti saya akan perkenalkan tentunya kepada teman-teman semua, dan tapi sebelum itu supaya kita kita masih semangat di siang hari ini, di awal kita mumpung masih fresh juga nih ya. Ayo boleh kita teman-teman semua mungkin yang mau open cam silahkan, kita ada photo session saat ini bersama Pak Margus Solson dan juga para speakers yang sudah hadir di siang hari ini, Pak Ruby Alamsyah dan juga Bu Vita Maulani. Boleh teman-teman, jika ada kesempatan, mungkin ada yang bisa on cam, tidak ada kondisi atau situasi di sekitarnya yang mengganggu, kita foto sesi bersama. Baik, silakan rekan-rekan host. Oke, kita countdown ya. Di 3, 2, 1. Oke. Satu kali lagi. Boleh? Oke ya. Satu kali lagi dengan gaya bebas. One more time. Oke. Let me count down. So 3, 2, 1. Action. Oke. Oke, thank you. Oke, thank you Mr. Margus Solson. Oke, have a nice day and thank you for your opening remarks. Dan terima kasih juga untuk narasumber kita yang sudah hadir di siang hari ini. Ada Bapak Ruby Alamsyah dan juga Bu Vita Maulani. Dan nanti kita akan bahas bersama remarks dan juga explanation apa saja sih mengenai IoT, mengenai cyberbullying yang akan dibahas tuntas oleh Bapak Ruby Alamsyah dan Bu Vita Maulani. Tapi sebelum saya menuju ke speakers yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa EU webinar sesi berbagi pengetahuan dalam EU Social Digital 2021 ini kita akan membahas mengenai potensi IoT untuk melawan perundungan digital pada anak. Dan mohon maaf, mungkin tadi di awal saya belum sempat berkenalan, saya Helza Kurnia Indastuci sebagai moderator yang akan memandu jalannya webinar pada siang hari ini, dan nanti mungkin ada sesi diskusi juga buat teman-teman. Jangan lupa, mumpung ada kesempatan dan juga peluang untuk bertanya bersama Pak Ruby Alamsyah dan juga nanti Bu Vita Maulani, boleh untuk nanti bertanya di kolom chat atau di kolom Q&A. Nanti akan tim panelis atau tim host bacakan nanti yang akan juga saya coba sampaikan bacakan kepada para narasumber yang hadir di siang hari ini. Baik, kemudian ada beberapa hal yang juga perlu menjadi poin penting juga buat para peserta yang hadir, peserta webinar yang hadir di siang hari ini. EU Social Digital 2021 ini merupakan rangkaian dari EU Social Digital 2021 Competition. Jadi EU Social Digital 2021 ini sempat sebelumnya sudah ada webinar pertama yang digelar di tanggal 2 Oktober 2021 membahas mengenai perundungan secara digital, ancaman yang makin meningkat di kalangan anak-anak, dan juga saat ini di webinar kedua kita akan membahas bagaimana peran penting IoT, dan juga nanti kita juga membahas tuntas mengenai cyberbullying. Dan untuk teman-teman juga yang belum join di kompetisi ini, boleh yuk langsung saja mumpung karena masih ada waktu dan juga tanggalnya masih ada kesempatan nih buat semuanya untuk join di EU Social Digital Competition 2021. Kalian bisa submit proposal terbaik kalian karena akan ada hadiah uang tunai jutaan, puluhan juta rupiah, dan juga kalian berkesempatan bagi para pemenang untuk mendapatkan mentoring langsung dari para ahli yang ada dari Eropa ya, begitu.
Dan tentunya ini akan menjadi kesempatan besar dan peluang yang harus dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Kira-kira apa saja permasalahan di Indonesia, mungkin permasalahan yang bisa kita kita selesaikan dan kita carikan solusinya bersama-sama, terutama yang akan disampaikan materi pada siang hari ini dalam webinar EU Social Digital 2021 mengenai peran IoT, dan kalian juga bisa membahas tentang IoT, membahas tentang teknologi digital dan lain hal sebagainya dalam mengatasi masalah-masalah yang ada, khususnya nanti masalah yang terjadi pada cyberbullying. Baik, langsung saja tanpa banyak waktu kita sapa dahulu narasumber yang inspiratif. Yang pertama di siang hari ini ada Bapak Ruby Alamsyah. Iya, Bapak Ruby Alamsyah ini merupakan CEO dan juga Chief Digital Forensik dari PT Digital Forensik Indonesia atau dikenal dengan DFI, dan juga Bapak Ruby Alamsyah merupakan penggagas Indonesia Cybercrime Combat Center atau yang dikenal dengan IC4. Beliau juga berpengalaman dan merupakan BPK Expert for Vice Chairman of Audit Board of the Republic of the Indonesia, dan juga merupakan member of Strategic Analysis and Policy Committee at Badan Siber dan Sandi Negara. Beliau juga tergabung dalam board member of PANDI atau kita kenal dengan pengelola nama domain Internet Indonesia ID Registry, dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman beliau dan juga certification, bahkan banyak skill yang diikuti oleh Pak Ruby Alamsyah, dan tentunya sudah cocok jika di siang hari ini kita membahas mengenai cyberbullying. Baik, kita langsung sapa mungkin. Selamat siang Pak Ruby Alamsyah. Masih di mute. Halo, masih di mute Pak Ruby. Mohon izin. Suaranya masih di mute. Iya. Oke. Baik, selamat siang Pak Ruby. Apa kabar? Selamat siang. Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga ya Pak Ruby. Meskipun di situasi seperti ini kita memang masih terus harus menjaga stamina, dan kita juga harus tetap menjaga produktivitas kita juga Pak ya, di tengah situasi seperti ini. Baik, Pak Ruby, gimana Pak melihat era digital yang saat ini? Mungkin ini nanti Pak Ruby akan jelaskan lebih dalam ya setelah ini materi. Mungkin saya akan intermezzo sedikit Pak melihat perkembangan teknologi digital saat ini, khususnya akhirnya ini berdampak kepada anak-anak seperti itu Pak Ruby. Itu bagaimana Pak Ruby melihat? Ya. Jadi dunia digital atau dunia internet yang saat ini sebenarnya seperti dua mata pisau gitu kan ya. Satu sisi pisau bisa digunakan untuk yang hal positif untuk masak dan lain-lain, dan juga pisau bisa digunakan secara negatif untuk melakukan kejahatan lain-lain. Nah, begitu pula dengan internet. Pada satu sisi, apalagi khususnya di saat pandemi ini, internet itu sangat membantu semua pihak untuk misalnya seperti PJJ, meeting-meeting korporasi tetap bisa jalan, dan lain-lain. Internet bisa menjadi sesuatu hal yang sangat-sangat positif. Komunikasi di mana saja, kapan saja, tanpa kenal waktu, tanpa kenal lokasi, itu bisa dilakukan dengan adanya dunia internet. Tetapi di satu sisi lainnya pula, internet itu bisa dijadikan tempat ataupun interaksi kegiatan kriminal ataupun kegiatan yang negatif seperti cyberbully. Nah, cyberbully ini apalagi khususnya terhadap anak-anak ataupun yang non dewasa itu masih cukup tinggi di Indonesia, karena kita masih walaupun secara statistik dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia itu sangat luar biasa besar, tetapi maturity-nya ataupun mereka masih yang lebih banyak yang sebatas user saja atau sebagai pengguna saja, belum memahami etika-etika, behavior, dan juga ciri-ciri untuk mengidentifikasi sebuah kejahatan atau hal-hal negatif yang ada di internet. Demikian itu. Oke, siap. Terima kasih Pak Ruby. Ini keren banget ya insight-nya memang. Dan kita langsung dengarkan aja deh paparan dari Pak Ruby Alamsyah. Kira-kira bagaimana perspektif dari Pak Ruby Alamsyah juga sebagai
istilahnya ini ya Pak, apa namanya pakar di bidang khususnya pakar di bidang IT, dan juga Pak Ruby juga berpengalaman di terhadap perkembangan digital dan sebagainya. Mungkin boleh Pak Ruby langsung disampaikan remarks dan juga explanation dari materi yang akan disampaikan di siang hari. Tambahan waktu dipersilakan Pak Ruby. Baik, terima kasih. Slide-nya boleh dibantu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih kepada penggagas acara EU Social Digital ini yang sudah mengundang kami dari IC4 dan DFI untuk memberikan sharing insight serta pengalaman-pengalaman kami di bidang cyber security dan digital forensik di Indonesia. Oke, next slide. Iya, ini juga bisa di next. Ya, nah, jadi cyberbullying itu apa? Cyberbullying itu sama seperti bullying yang dilakukan secara fisik, yang offline, itu merupakan bentuk intimidasi, tetapi menggunakan jalur online, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk keperluan yang disengaja dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan untuk merugikan orang lain dalam bentuk intimidasi, pengancaman, menyakiti atau menghina harga diri orang lain. Perbedaan dari cyberbullying dengan bully yang offline yang tidak ada di internet, yang secara fisik. Kalau yang fisik itu informasi ataupun kejadiannya hanya terbatas yang ketahui atau terlokalize gitu ya. Tetapi kalau cyberbullying bila terjadi di dunia maya, di dunia internet, yang mana secara teori jejak digital yang ada di internet itu bisa dibilang akan bisa dihilangkan secara permanen, alias jejak digital terkait cyberbullying itu akan tetap ada di internet berupa foto, video, tulisan, berikut dengan para pihak yang terkait, baik itu pelaku maupun korbannya, sehingga cyberbullying ini terkesan bisa lebih kejam daripada bully yang offline, bully yang secara fisik, karena ya itu jejak digitalnya terlalu banyak, bisa dilihat kapan saja, di mana saja oleh pihak manapun. Nah, selanjutnya next slide. Nah, jenis-jenis cyberbullying yang terjadi biasanya itu adalah berbentuk seperti harassment, pengiriman informasi yang bersifat provokasi, penghinaan, mencela seseorang, dan dilakukan secara terus-menerus, ya seperti ciri khas dari bully itu sendiri. Nah, lalu ada impersonation. Impersonation itu melakukan pendirian identitas, membuat akun palsu mirip seperti orang lain untuk mendapatkan akses ke akun-akun yang ada di internet. Nah, ini juga ada cyber stalking. Once kita membuat akun di internet, apalagi akun tersebut itu merefleksikan diri kita yang secara utuh ataupun menginformasikan data kita yang secara lengkap, itu dengan mudah orang bisa melakukan cyber stalking terhadap akun kita, sehingga akhirnya ujungnya akan berdampak kepada diri kita secara langsung, karena mencari informasi data-data terhadap seseorang itu sangat mudah sekali di internet, khususnya kepada warga negara Indonesia yang kebetulan mohon maaf, di dunia internet itu sangat terlalu open, sangat terlalu terbuka atas segala informasi, karena masih banyak pengguna internet Indonesia yang tidak mengerti secara detail bagaimana keamanan terkait akun-akun ataupun platform-platform media sosial yang kita gunakan. Sama seperti analogi pisau tadi, media sosial maupun akun-akun email gratis itu positifnya ada, tetapi negatifnya juga banyak. Nanti kita jelaskan. Nah, yang paling banyak terjadi, mungkin kita semua sudah paham, adalah terkait pencemaran nama baik. Itu yang paling sering dilakukan di Indonesia, dan Undang-Undang ITE seringkali kita dengar di pemberitaan, baik itu secara politik, untuk public figure maupun masyarakat pada umumnya. Lalu juga ada blackmailing. Blackmailing itu melakukan pemerasan dan pengancaman
melalui email bila sudah memiliki konten yang bisa dilakukan pemerasan terhadap korban tertentu. Ada trolling, ada outing, dan juga ada doxing. Nah, doxing ini yang common juga terjadi di Indonesia, menyebarkan informasi pribadi mengenai seseorang yang diketahuinya dan diekspos di internet. Once sudah ada di internet, semua orang bisa melakukan mendapatkan informasi yang lengkap yang dilakukan oleh para pelaku tadi. Nah, next slide-nya. Next slide. Modus cyberbullying ini awalnya ada yang misalnya ini tidak jarang terjadi kepada orang-orang dewasa, tapi juga tidak sedikit terjadi kepada, mohon maaf, anak-anak. Sexting lalu kemudian dilanjutkan dengan pengancaman menyebarkan foto atau video vulgar yang awalnya dimulai dengan sexting tadi. Nah, kalau di Indonesia banyak sekali terjadi hal seperti ini terkait pedofil, korban-korban pedofil, yang mana sudah bertahun-tahun kami bantu penegak hukum juga banyak sekali pedofilia online yang penegak hukum tangkap, penegak hukum ungkap, itu pelakunya adalah orang-orang dari Australia. Nah, korban-korbannya adalah anak-anak di Indonesia, baik di Pulau Bali maupun di Pulau Jawa dan pulau lainnya. Nah, sexting ini kerap kali terjadi karena kesalahan dari pemberian dan pengawasan gadget dari orang tua ke anak. Nah, karena tidak diawasi dan diberikan wawasan yang tepat, akhirnya gadget itu bisa menimbulkan hal yang negatif pada seorang anak, yang mana tadinya sebenarnya orang tua mau memberikan gadget tersebut untuk kebutuhan kegiatan yang positif, tapi karena ketidaktahuan anak, akhirnya dia bisa terjebak dengan modus yang seperti tadi. Lalu ini yang paling umum juga dilakukan terjadi adalah hacking atau social engineering. Ini untuk mendapatkan data-data korban, lalu memposting foto dan kata-kata yang mencemarkan nama baik terhadap korban tertentu. Lalu juga bisa yang tadi impersonation, membuat akun palsu, berpura-pura menjadi orang yang dikenal, dipercaya, dan akhirnya menjadikan rahasia. Nah, banyak sekali ya anak-anak muda ataupun khususnya yang belum dewasa di Indonesia mudah terpedaya dengan akun-akun di media sosial. Mereka tidak paham secara 100% bahwa sesuatu yang ada di media sosial, sesuatu yang ada di internet itu belum bisa dipastikan 100% kebenarannya, karena orang bisa membuat akun medsos itu pakai akun siapapun tanpa ada verifikasi, misalnya berupa KTP, SIM, dan lain-lain, karena sifat dari media sosial itu adalah sifatnya publik secara umum, sehingga orang bisa membuat akun dengan menampilkan nama ataupun bahkan foto apapun. Nah, disitulah sering kali para remaja ini bisa terkena tipuan karena mereka awalnya di approach, didatangi seseorang melalui akun media sosial, berpura-pura dengan tampilan bagus, tampilan ganteng, tampilan cantik, tetapi pada aslinya ternyata tidak, dan dia bisa menjadi korban menjadi korban dengan modus-modus kegiatan kriminal apapun. Lalu yang paling umum, nah ini yang paling sering terjadi nomor 4 ini adalah katanya sih bahasa ini adalah netizen plus 62, itu sadis katanya gitu ya. Netizen, mudah-mudahan yang di sini tidak. Nah, mengolok-olok pengguna lain di ruang internet itu menjadi kayak sebuah kebiasaan hari-hari masyarakat, baik itu untuk masyarakat umum bahkan juga ke public figure. Nah, ini terjadi merasa karena yang dirasakan oleh mereka dasarnya adalah social interaction, padahal social interaction yang terjadi ini di ranah internet, dan ranah internet itu terbuka untuk publik, dan itu sudah ada aturan atau undang-undangnya apa saja batasan-batasan yang dilarang oleh undang-undang di negara kita.
Lalu ada yang mengirim pesan email yang tidak diinginkan atau spamming, mengirimkan email yang berupa ancaman, provokatif, dan juga melakukan teror, menelpon ke ponsel telepon seseorang bila nomor telepon korbannya sudah diketahui secara umum. Next slide. Berikutnya adalah data dan fakta cyberbullying. Nah, di Indonesia hampir 50% orang pernah terlibat dengan insiden cyberbullying. Nah, cyberbullying di Indonesia salah satunya yang miris dan ingin saya sharing di sini adalah salah satunya kasus yang cukup menarik, menurut saya menarik perhatian adalah cyberbullying ini tidak hanya akan menjadikan para pihaknya tidak hanya pelaku dan korban saja. Pernah kami menangani kasus ada cyberbullying, pencemaran nama baik, penghinaan, intimidasi seseorang oleh teman-teman sekolahnya di SMA di sebuah daerah di Jawa Barat. Itu mereka sekelompok orang tertentu melakukan cyberbullying kepada temannya, lalu awalnya korban itu bisa tahan diri, bisa menerima, bisa menghadapinya dengan caranya dia sendiri mungkin ya, tetapi ternyata orang tua korban yang melihat anaknya dilakukan terkena cyberbully tadi, orang tuanya tersebut melakukan pelaporan kepada polisi, sehingga tadinya yang mungkin oleh kelompok temannya tadi yang melakukan cyberbully itu dianggap ini adalah sebuah kegiatan yang lumrah, yang biasa terjadi antara teman di SMA, ternyata itu mengandung unsur yang dilarang oleh undang-undang di Indonesia, sehingga orang tua korban melaporkan. Yang terjadi adalah cyberbully yang dilakukan oleh sekelompok orang tersebut bisa terjerat pidana, mereka akhirnya dipenjara dan diproses secara hukum. Nah, itu salah satu dampak cyberbully itu tidak hanya kepada pihak pelaku dan korban saja, tapi bisa melibatkan orang tua ataupun keluarga, baik itu pelaku maupun korban itu sendiri. Next slide. Nah, ini yang tadi, ini nggak perlu dicermati, nggak perlu dibaca detail Undang-Undang ITE, tetapi ada beberapa pasal di Undang-Undang ITE yang simpel yang bisa kita mengerti dengan mudah. Misalnya 27 ayat 3 yang dilarang itu adalah unsurnya memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, itu yang terakhirnya aja. Kalau kalimat-kalimat awalnya itu adalah unsur kita sengaja dan tanpa hak, lalu kenapa disebut mendistribusikan, mentransmisikan, membuat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik, itu adalah kegiatan aktivitas kita di internet. Itu cakupannya dalam bahasa hukumnya seperti itu, mendistribusikan, mentransmisikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Apa yang kita ketik di WhatsApp kita, apa yang kita ketik di Facebook, postingan Facebook kita, di Instagram kita, itu merupakan yang disebut Undang-Undang ITE sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, muatannya itulah yang selanjutnya yang dilarang apa, yang nggak boleh apa, yaitu kalau ada postingan-postingan di internet yang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, selanjutnya yang ayat 27 ayat 4 terkait pemerasan atau pengancaman atau teror. Lalu yang ketiganya ada 28 ayat 2, tidak boleh menimbulkan rasa kebencian, permusuhan terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sebenarnya ada yang kelewat juga, ada 28 ayat 1 terkait berita bohong gitu ya, atau fitnah. Nah, itu juga dilarang, misalnya melakukan cyberbully, tapi sebenarnya sesuatu hal yang dibuat-buat oleh kelompok pelaku cyberbully tadi. Nah, itu juga dilarang. Nah, selanjutnya di pasal 29 yang terkait ancaman. Nah, intinya tadi unsur-unsurnya adalah dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi, itu berupa lewat internet, di platform apapun, aplikasi apapun, itu pasti termasuk dalam informasi ataupun dokumen elektronik. Nah, yang dilarang adalah hal-hal yang tadi disebutkan. Oke, next slide. Nah, ini slide yang penting, yaitu adalah
bagaimana kita menghadapi cyberbullying ini. Nah, tadi kita sudah sharing sedikit, utamanya adalah balik ke diri kita sendiri dulu nih. Kita memproteksi diri kita sendiri dulu dengan mengerti cyber security ataupun keamanan digital secara yang sederhana. Satu, perlu dipahami bahwa internet itu adalah ranah publik, bukan ranah private, bukan hanya kelompok tertentu saja, tetapi semua pihak bisa mengakses, walaupun diblok, walaupun diatur privacy dan lain-lain, itu bukan berarti secara penuh tidak bisa diakses oleh orang lain, karena itu semuanya masuk ke internet, ranahnya menjadi ranah publik. Nah, itu satu. Kedua, yang saya tampilkan di sini adalah yang nomor 2. Jangan biasakan kita mempunyai akun media sosial ataupun mempunyai akun platform atau aplikasi apapun lainnya, tetapi kita menampilkan informasi pribadi kita secara lengkap, entah itu tanggal lahir kita, alamat kita, nama orang tua kita, nomor handphone kita. Nah, perlu kita ketahui akun-akun medsos tersebut tidak perlu mendapatkan informasi kita yang secara benar 100%. Jadi hanya siapkan data yang memang yang umum, yang tidak bisa mengancam apapun kegiatan kita di nantinya. Ini salah satu contohnya gini, misalnya ada kasus seorang anak, orang tuanya itu bekerja di Intel, di sebuah angkatan bersenjata ataupun Tentara Nasional Indonesia. Nah, mestinya beliau adalah seorang Intel dan informasinya nggak boleh terungkap identitas dia. Tetapi someday seorang anak masih di bawah 10 tahun, dengan bangga dia mempunyai orang tua seperti itu, dia foto bapaknya sedang menggunakan seragam TNI lengkap, akhirnya orang tuanya tersebut diposting di akun anaknya, lalu secara otomatis identitas orang tua yang sebagai Intel tadi terungkap ke publik. Akhirnya dia tidak bisa menjadi Intel kembali dan dia dipindahkan ke unit lain. Nah, itu salah satu kesalahan anak-anak atau remaja menampilkan informasi, men-sharing informasi yang bersifat pribadi. Nah, jadi untuk hal-hal yang sensitif terkait keluarga itu mungkin kita bisa diskusikan dengan orang tua kita, keluarga kita, sehingga apa yang kita posting di internet, bukannya kita melarang penggunaan medsos atau internet lainnya, tetapi bagaimana kita bisa memanfaatkan internet itu secara optimal untuk kegiatan positif tanpa menimbulkan resiko negatif apapun, meminimalkan resiko negatif apapun baik ke kita maupun ke keluarga kita. Nah, selanjutnya jangan menerima permintaan dari sembarang orang yang nggak dikenal. Ini seringkali menjadi titik dari sebuah kejahatan, baik itu cyberbullying maupun kejahatan cyber lainnya. Lalu biasakan menginstal aplikasi dari tempat resmi saja, baik itu App Store maupun Play Store. Jangan terbujuk rayu ataupun mau mencari gampang ataupun diberikan orang link sebuah aplikasi di tempat yang non resmi. Karena apa? Biasanya link-link aplikasi di tempat yang non resmi itu bisa sebagian besar itu akan berisi malware, spyware yang dapat membahayakan diri kita. Data-data pribadi kita akan terekspos dan bisa diakses oleh pelaku. Akhirnya kita bisa menjadi korban. Lalu, nah ini nomor 4, jangan selalu lakukan fitur check-in lokasi atau narsis terlalu berlebihan. Karena apa? Simple aja informasinya. Dahulu nih, misalnya orang kejahatan mau melakukan pencurian terhadap seorang anak, penculikan terhadap seorang anak atau perampokan kepada sebuah lokasi rumah, itu zaman dahulu sebelum ada internet, pemantauannya harus dilakukan secara fisik ke korban, ke rumah korban, ke aktivitas korban. Tetapi kalau kita selalu melakukan fitur check-in dan menebar informasi pribadi kita di internet, jam 7 di posisi A, jam 9 di kafe B,
jam 11 meeting di ini. Akhirnya informasi-informasi pribadi itu akan mudah diketahui oleh pihak-pihak yang mau melakukan kegiatan negatif kita. Jadi batasi akun media sosial kita hanya orang-orang tertentu ataupun yang benar-benar dikenal yang bisa melihat aktivitas pribadi kita, dan juga kita jangan terlalu berlebihan lah. Semuanya sesuatu yang berlebihan itu pasti akan memberikan dampak yang negatif, sehingga narsistik itu bisa dikurangi sedikit, tidak perlu berlebihan. Lalu jangan memprovokasi dan juga jangan bereaksi secara agresif. Tahan keinginan kita membalas atau merespon, pikirkan kembali, think before click. Nah, keyword dari kita menjadi korban-korban apapun di dunia cyber adalah think before click. Think before click, apakah apa yang kita mau sampaikan, mau kita posting, mau kita respon ini akan berdampak baik bagi orang, berdampak baik bagi kita, atau sebaliknya. Nah, itu baru setelah kita pikirkan dan sudah yakin hasilnya positif, baru silakan kita klik. Bila tidak, cukup sampai di think saja, jangan pernah kita klik. Jangan sampai kita mengklik dan menyampaikan sesuatu yang negatif. Nah, ini kebetulan karena bidang saya juga adalah digital forensik. Bila misalnya, semoga tidak, bila kita menjadi korban-korban cyberbully ataupun lainnya, kita perlu simpan data-data, informasi, komunikasi apapun dari pihak pelaku agar dapat dijadikan bisa dijadikan barang bukti digital. Oke, barang bukti digital bisa ditunjukkan kepada orang tua maupun penegak hukum nantinya bila memang sampai ke proses penegakan hukum. Log off dari situs-situs atau tempat bullying terjadi, misalnya kita ada di sebuah grup, di sebuah grup tertentu, di platform online apapun, ternyata kegiatannya lebih banyak membuli orang lain, nah segera kita tinggalkan platform-platform online seperti itu. Blokir email atau pesan dan jangan menanggapi para korban kalau memang para pelaku, apalagi orang-orang mengirimkan email atau pesan ke kita benar-benar orang yang tidak kita kenal sama sekali, walaupun tampilan mereka sebagus apapun, seganteng apapun, secantik apapun, itu kita perlu hati-hati, jangan karena mereka memang modusnya pastinya di awal akan memberikan atau mengiming-imingi dan melakukan bujuk rayu dan menampilkan hal-hal yang terkesan oleh mata kita baik, bagus, ganteng, cantik, dan lain-lain. Nah, selanjutnya terakhir adalah laporkan kejadian cyberbully kepada orang dewasa. Mohon maaf Pak Ruby, suaranya terputus. Ya. Sorry. Oke, baik, silakan Pak Ruby. Ya, jadi itu beberapa tips menghadapi cyberbullying maupun dan secara general menghadapi segala kegiatan kriminal yang di bidang cyber atau cyber security, cyber crime. Nah, itu tips-tips yang simpelnya, utamanya adalah think before click dan jangan sharing data pribadi, informasi pribadi terkait diri kita maupun keluarga kita ke media sosial ataupun platform-platform online apapun. Next slide. Sepertinya sudah lengkap. Terima kasih. Think before you post. Nah, tadi think before click. Itu sangat-sangat penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ruby. Nah, itu penting banget ya. Sebenarnya justru pamungkasnya ada di terakhir ya Pak Ruby ya. Think before click, think before share, dan nanti intinya adalah yang pasti ya, seperti pepatah yang mungkin selama ini udah kita dengarkan bahwa jarimu adalah harimaumu juga gitu kan. Jadi jangan sampai kita malah menjadi korban cyberbullying karena atas aksi mungkin tindakan ceroboh kita atau mungkin tidak mengikuti hal-hal yang sudah di-advise oleh Pak Ruby tadi mengenai banyak sekali sebenarnya insight menarik. Ada 9 hal yang saya tangkap dalam menghadapi cyberbullying seperti itu. Nah Pak Ruby, sebelum saya mungkin move ke narasumber kedua nanti bersama Bu Vita Maulani, saya ingin bertanya sedikit nih Pak Ruby. Nanti mungkin pertanyaan peserta akan kita compile dulu.
Nanti setelah Bu Vita kita akan diskusi ya, sesi diskusi panjang. Mungkin saya tanya sedikit Pak, lalu bagaimana Pak cara ini mungkin bagi orang dewasa sudah biasa gitu untuk kita belajar mengenai hal-hal terkait dunia siber, dunia digital. Mungkin orang yang lebih dewasa sudah paham akan hal itu, tapi kan saat ini yang terjadi adalah fenomenanya anak kecil sudah dipegangi, dibekali gawai. Terkadang seperti apalagi mereka dengan menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini, mereka harus belajar dari rumah, kemudian mungkin berkomunikasi dari rumah, atau melakukan hal-hal banyak lah gitu. Nah, otomatis kan mereka menjadi sangat intens, Pak, terjadi di ruang lingkup digital seperti itu. Nah, ini anak-anak gimana sih Pak cara mungkin kita gitu, atau mungkin tergabung di sini ada kakaknya atau misalkan orang tuanya yang hadir, gimana caranya supaya anak kita ini benar-benar bisa menjaga diri gitu Pak, selain 9 hal yang mungkin tadi disampaikan. Baik, jadi penting sekali memang pertanyaan tersebut, dan kebetulan walaupun saya orang teknis di bidang IT, sering paparannya adalah bidang-bidang teknis, tapi tidak sedikit juga kita melakukan seminar terkait digital parenting. Nah, disitulah keywordnya tadi pertanyaan ini, yaitu digital parenting ini harus diketahui oleh orang tua dan orang-orang dewasa di rumah kita. Nah, mereka harus tahu dulu nih, jangan sampai yang common terjadi di mata anak-anak zaman sekarang ini, yang common dilihat oleh mereka apa? Orang tua tersebut adalah jauh lebih gaptek daripada anak itu sendiri gitu kan, sehingga anak merasa orang tua itu anak itu lebih superior daripada orang tua di bidang internet, di dunia internet, di dunia digital, karena mostly orang tua hanya bisa beliin gadgetnya, tetapi dia tidak mengerti juga terhadap gadgetnya itu sendiri. Nah, sehingga ilmu digital parenting itu perlu ditanami dan di orang tua dulu. Orang tua itu perlu mencari dulu informasi-informasi digital parenting yang baik itu seperti apa. Orang-orang dewasa di rumah tersebut juga begitu. Sehingga anak-anak di rumah kita yang menggunakan gadget, menggunakan aplikasi dari platform online apapun, dapat bukannya kita pantau secara terus-menerus, tapi dapat kita berikan informasi, pengarahan, wawasan, sehingga dia terhindar dari hal-hal yang negatif, tapi kita lebih fokuskan kepada yang positif-positif, baik itu berinteraksi saat dia di PJJ sekolahnya, maupun berinteraksi mungkin habis itu sekarang nongkrongnya online setelah PJJ ya, akhirnya mereka nongkrong online di Zoom juga. Nah, itu juga orang tua juga perlu mendampingi ataupun memberikan wawasan dan informasi-informasi agar anak ini agar mindsetnya dirubah bahwa orang tua yang lebih superior terhadap di bidang internet daripada itu anak. Itu satu. Kedua, karena sudah superior harus bisa memberikan informasi-informasi yang positif dan bersifat preventif terhadap segala kemungkinan kegiatan-kegiatan negatif di dunia cyber, sehingga anak kita, keluarga kita itu bisa melakukan kegiatan positif saja tanpa dan terhindar dari hal-hal yang negatif ada di. Jadi keywordnya di orang tua maupun orang dewasa harus mengerti dulu digital parenting yang baik itu apa, dunia internet itu secara general bagaimana, platform-platform online juga dipastikan kembali. Platform-platform online itu mostly adalah buatan luar negeri, dan itu sebenarnya kalau di luar negeri, di negara maju, itu mereka pengaturan pemilik akun di platform online tersebut benar-benar strictly harus dengan batasan umur tertentu. Nah, kadang yang terjadi di Indonesia karena ketidaktahuan orang tua, akhirnya anak boleh main, anak-anak belum dewasa boleh main game-game seperti GTA, Grand Theft Auto. Nah, Grand Theft Auto itu kalau di negara maju hanya boleh 18 atau 21 tahun ke atas, tapi di Indonesia itu dibelikan oleh anak-anak SD, oleh orang tuanya. Secara sadar orang tuanya itu memberikan GTA kepada anaknya. Saya pernah lihat secara langsung di depan muka saya sendiri, orang tua memberikan itu. Dan saya bingung. Dan saat saya tanya, orang tuanya tidak sadar bahwa game itu ada batasan-batasan umurnya, dan GTA termasuk batasan umur yang dewasa karena ada kegiatan-kegiatan kekerasan bahkan seksual
di game tersebut yang mestinya anak-anak tidak tahu. Nah, hal itu salah satu contoh bagaimana orang tua semestinya tahu dulu, baru anak bisa terhindar dari hal-hal yang negatif. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ruby Alamsyah atas jawabannya. Memang sebenarnya perspektifnya, paradigmanya juga sedikit harus digeser nih ya ke yang dewasa untuk mengerti lebih jauh, karena memang anak-anak sekarang lebih canggih ya memang tampaknya gitu Pak Ruby ya, dibanding yang sudah generasi-generasi sebelumnya seperti itu. Nah, oke, terima kasih banyak Pak Ruby Alamsyah. Nanti kita akan lanjut berdiskusi kembali, mengobrol setelah sesi narasumber yang kedua ya. Dan kita juga masih tampung juga pertanyaan-pertanyaan buat rekan-rekan peserta juga yang ingin bertanya dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Ruby Alamsyah. Silakan, boleh banget langsung chat di kolom Q&A. Dan seperti juga kata Pak Ruby bahwa teknologi itu ada dua mata pisau. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang memang sebenarnya teknologi ini ada penuh dilema ya, ada positif tapi juga tentu ada negatifnya. Nah, tapi di sisi positifnya ini kita juga perlu tahu nih teman-teman. Nah, kebetulan banget di siang hari ini sudah ada Ibu Vita Maulani yang merupakan Sekretaris Jenderal Asosiasi Internet of Things Indonesia atau yang dikenal dengan IoT. Jadi bersama Bu Vita kita akan mendapatkan pemaparan lebih lanjut lagi dari cyberbullying, dan ternyata teknologi digital tidak sebegitu juga dampak negatifnya segitu besar, tapi juga menjadi solusi-solusi baru bahwa kita bisa menemukan potensi-potensi baru dari peran IoT atau Internet of Things. Dan itu tentunya potensi IoT ini tentu untuk melawan perundungan digital yang terjadi kepada anak pada khususnya, karena memang di generasi muda saat ini apalagi anak-anak seperti yang Pak Ruby Alamsyah tadi sudah sempat statement bahwa anak-anak jauh lebih canggih sebenarnya daripada orang tuanya. Nah, inilah yang mungkin nanti akan kita dapatkan perspektif banyak dari sisi IoT bersama Bu Vita Indah Maulani. Selamat siang, Bu Vita. Selamat siang, Mas Yoga. Selamat siang. Apa kabar, Bu Vita? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu ya. Tampaknya memang terlihat banyak. Nah, ini Bu Vita memang agendanya padat gitu ya, saya dengar, dan menyempatkan hadir di acara webinar EU Social Digital 2021 ini. Momentum banget bisa hadir, jadi orang-orang kita semua peserta juga bisa tahu berbagai perspektif, khususnya nanti ya potensi IoT yang akan dibahas oleh Bu Vita. Boleh langsung saja Bu Vita untuk mempersingkat waktu juga, silakan waktu tempat dipersilahkan untuk pemaparannya. Terima kasih Mas Yoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak semua yang concern terkait dengan cyberbullying ya terhadap anak. Paparannya apakah sudah ditampilkan? Boleh balik ke halaman depannya. Oke, di siang hari ini saya akan membawakan materi terkait dengan Internet of Things, potensi melawan perlindungan anak perlindungan digital pada anak, spesial untuk EU Sosial Digital yang kedua. Jangan lupa nanti habis dapat materi dari webinar ini, jangan lupa nanti langsung pada ke websitenya EU Sosial Digital untuk ikutan kompetisinya ya, pesan sponsor. Oke, kita bisa mulai. Hari ini kita mau ngomongin soal apa aja sih? Highlight-nya ada beberapa. Jadi pasti kita akan awalnya kita ngobrol dulu terkait dengan perkembangan IoT di Indonesia seperti apa, lalu bagaimana sih melawan perlindungan digital, dan kita akan bahas inovasi sebagai solusinya serta kompetisi yang sedang diselenggarakan oleh EU, yaitu EU Social Digital 2021 Tackling Cyberbullying Towards Children. Jadi kita mulai aja. Ya. Oke. Ini sudah bisa dulu sebentar. Kita berbicara mengenai teknologi ya. Nah, namanya teknologi itu pasti ada dampak sosialnya. Jadi ternyata
setiap terjadi perkembangan teknologi atau teknologi baru itu akan membawa perubahan kepada tatanan sosial masyarakat. Itu terbukti mulai dari revolusi industri yang pertama, yang kedua, yang ketiga, hingga sekarang revolusi industri yang keempat, di mana dunia sudah masuk ke cyber physical, di mana komunikasi tidak hanya terjadi antara manusia, tapi antara manusia dengan mesin, bahkan antara mesin dengan mesin. Nah, dan kedepannya juga sekarang sudah mulai ada society 5.0. Karena di Indonesia emang sekarang kita lagi di era industri 4.0. Nah, apa sih yang terjadi gitu ya terkait dengan kemajuan teknologi? Itu akan menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan antar generasi. Terjadi di mana perkembangan teknologi membawa dampak sosial yang besar. Itu bisa kita lihat misalnya contohnya bagaimana generasi baby boomers yang kelahiran tahun 46 sampai 64 dan generasi X yang mungkin orang tua kita itu mengalami kesulitan dalam memahami generasi milenial atau generasi Z. Nah, kenapa ada kesulitan memahami kayak gitu? Karena ketika di zamannya mereka itu teknologinya belum se-advance sekarang, sehingga bagaimana mereka menerima teknologi itu berbeda dengan saat ini kita menerima teknologi. Paling gampang, misalnya anak-anak yang kelahiran tahun 2010 itu atau generasi alpha itu ketika mereka lahir mereka sudah terpapar teknologi dari awal, sehingga mereka bisa dibilang sudah menjadi digital native. Sementara kita saja yang generasi milenial gitu ya, itu masih merasakan teknologi misalnya dari sisi telekomunikasi, mulai dari ada pager, terus ponsel yang besar sekali, yang multi, terus udah gitu baru kayak kecil, yang keypad, QWERTY, hingga sekarang ke ponsel layar sentuh. Jadi bahkan terkait dengan misalnya kecepatan internet gitu ya, GSM, mulai dari tadinya 2G, 2G, 3G, 4G, hingga sekarang lahirnya 5G. Tentu saja hal tersebut berbeda gitu, diterima oleh setiap oleh setiap generasi. Dan perubahan teknologi ini juga berimbas terjadi adanya disrupsi pekerjaan. Ada pekerjaan yang hilang, seperti contohnya sekarang petugas gerbang tol, atau buruh pabrik, atau buruh tani gitu ya, hingga teller bank gitu. Nah, tapi tidak sedikit juga jenis pekerjaan baru tercipta, seperti contohnya sekarang ada namanya social media spesialis, atau admin toko online, blogger, influencer, hingga YouTuber, yang semula nggak kepikir gitu. Bahkan ketika tadi berbicara mengenai games ya, generasi saya mungkin generasi milenial ketika main games sama orang tuanya dimarahin karena kamu ngapain main games, buang-buang uang, nggak belajar, nanti lebih besar mau jadi apa gitu. Sementara sekarang ada namanya pekerjaan sebagai gamers, itu bisa menjadi sebuah profesi yang bahkan nilainya cukup menghasilkan gitu. Nah itu yang harus dilihat atau disikapi dengan bijak oleh setiap generasi. Next slide. Nah, seperti apa sih pemanfaatan teknologi dalam akselerasi transformasi digital? Mungkin sedikit highlight. Kenapa saya berbicara mengenai transformasi digital? Karena saat ini Indonesia itu sedang dalam taraf transformasi menuju era digital. Jadi targetnya tahun 2045 Indonesia maju adalah Indonesia yang sudah masyarakat digital. Nah, untuk mendukung transformasi digital tersebut, itu perlu adanya penggunaan teknologi. Dan ada 4 besar teknologi yang digunakan atau berkolaborasi untuk mendukung hal tersebut, yaitu ada Internet of Things, Artificial Intelligence, Cyber Cloud Infrastructure, dan Big Data Analysis. Nah, keempat ini tentu saja tidak dapat berdiri sendiri. Jadi sama kayak pepatah yang bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh gitu. Jadi kolaborasi membuat munculnya solusi yang membantu kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan pribadi maupun dalam pekerjaan. Nah, perlu diingat, kenapa sih kalau kita memerlukan atau kita harus menggunakan atau kita harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi? Karena kemajuan teknologi itu akan meningkatkan efisiensi dan dia mendukung berkembangnya produk serta servis baru. Dan dia juga memungkinkan model bisnis baru dan menghapus penghalang antar industri. Jadi jangan khawatir ketika misalnya satu bidang pekerjaan hilang, itu akan digantikan dengan bidang pekerjaan lainnya. Nah, apalagi anak-anak sekarang dengan adanya work from home gitu ya, berarti kan waktu mereka terpapar dengan gadget itu menjadi lebih awal. Kalau misalnya tadinya kita akan
anak kita baru pegang gadget umur 12 tahun. Tapi karena ada school from home, anak dari TK bahkan sudah mengakses gadget gitu. Walaupun misalnya ada yang orang tuanya bisa aware, ada juga yang mungkin mau nggak mau mereka handle sendiri, mempelajari sendiri, dan bahkan mereka bisa lebih ahli menggunakan teknologi tersebut dibandingkan si orang tuanya. Itu yang harus sama-sama kita sikapi agar tidak terjadi perundungan digital pada anak. Selanjutnya, nah, ketika kita berbicara tadi IoT gitu ya, banyak yang kita bicarakan. Kenapa sih kita perlu IoT gitu ya? Ketika kita berbicara IoT itu apa sih? IoT itu adalah komunikasi antara mesin ke mesin berbasis internet. Jadi ada dan IoT itu adalah sebuah solusi. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Dan ketika kita berbicara mengenai IoT, kita akan berbicara mengenai 4 layer utamanya IoT. Yang pertama ada sensor, device, dan aktuator. Sensor device itu bisa berupa sensor, misalnya sensor udara, sensor kelembapan gitu kan, atau sensor cuaca, nah atau sensor yang macam-macam lah jenisnya. Nah tapi ada juga yang berupa sensor yang berupa perangkat. Contohnya adalah handphone yang kita punya. Jadi handphone ini adalah salah satu perangkat IoT yang cukup lengkap karena dia bisa tracking, dia bahkan juga dia ada trackingnya, bisa digunakan untuk GPS, bisa digunakan sebagai untuk kesehatan juga berapa langkah, bahkan juga kalau disambungkan dengan smartwatch bisa periksa sampai ke denyut tadi, dan nanti itu kalau misalnya kita mau sambungkan ke fasilitas kesehatan terdekat, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu solusi IoT di bidang telemedicine. Nah, lalu naik itu ketika sudah ada device atau sensor yang mengumpulkan data tersebut kan harus dikirimkan. Nah, dikirimkan itu membutuhkan jaringan internet. Nah, jaringannya itu pilihannya banyak. Bisa kita pakai GSM, ada jaringan 2G, 3G, 4G, 5G. Bisa juga kita pakai Bluetooth, bisa kita pakai Wi-Fi, bisa kita pakai LPWA, ada LoRa, ada Sigfox. Yang penting itu bisa terkoneksi dan dikirimkan datanya. Nah, setelah itu semua data itu akan diolah di platform. Nah, untuk nanti ditampilkan di aplikasi atau solusi yang bentuknya masing-masing, mulai dari smart logistik, smart grid, smart building, transportation, hingga manufacture. Selanjutnya. Nah, ketika kita berbicara mengenai IoT, mungkin sedikit saya highlight ya mengenai pasar IoT di Indonesia. Saat ini, kalau dilihat dari potensial demand-nya, itu paling gede itu ada di healthcare, lalu disusul oleh manufaktur, telekomunikasi dan media, serta retail. Ada juga beberapa demand lainnya, yaitu terkait dengan agriculture. Jadi sekarang udah mulai banyak di bidang pertanian maupun peternakan itu pemanfaatan IoT. Nanti setelah itu nanti mungkin kita akan bertanya bagaimana terkait dengan IoT untuk melindungi perlindungan digital gitu kan ya. Selanjutnya. Nah, ini salah satunya yang tadi adanya perkembangan teknologi itu menyebabkan adanya konvergensi media. Nah, ketika media itu udah konvergen, device itu menjadi yang dulunya ketika ngomongin media ya, dulu kita bicara media itu adalah print media, majalah dan koran, terus begitu ada elektronik media yaitu radio dan televisi, serta habis itu online media kita ngomongin portal berita. Tapi sekarang dengan media itu yang namanya Instagram, Twitter, bahkan TikTok itu menjadi salah satu sumber kita untuk mendapatkan informasi. Nah, dengan adanya era digital ini juga ada banyak ya informasi atau konten itu beredar itu jumlahnya sangat banyak dalam waktu yang singkat. Cuma ternyata ketika sampai ke tangan kita itu sangat customized. Jadi misalnya kalau dulu kita nonton TV di rumah, itu pasti kita harus milih satu channel kan. Biasanya yang menguasai remote antara ibu atau adik paling muncul gitu kan. Nah, dan kita harus mau nggak mau ikut menerima konten apa yang ada di televisi, di televisi. Tapi sekarang kita bisa memilih untuk mengakses konten dari platform yang kita mau. Bisa platform itu mungkin berbayar, kita langganan platform
untuk nonton drama Korea lah gitu ya, atau misalnya untuk nonton film Hollywood gitu, atau mungkin film Indonesia yang udah ada di platform digital, atau kita juga bisa pilih ambil dari yang gratis seperti dari YouTube seperti itu. Nah itu juga akan lebih spesifik. Nah itu sebenarnya adanya peluang untuk terjadinya perundungan, karena ketika kita menonton TV di tengah ruangan itu berbeda dengan kita menyaksikan konten yang kita inginkan atau yang anak-anak kita inginkan dari layar ponsel, pad atau laptop mereka. Karena misalnya kita udah pakai parental control gitu, itu adalah salah satu untuk mengontrolnya. Tapi yang jadi masalah adalah apakah semua orang tua memahami caranya mengaktifkannya. Dan jangan salah, anak tua sekarang lebih pintar lagi, mereka sudah bahkan bisa anak-anak SD itu menghapus histori pencarian mereka. Jadi saya ngalamin sendiri karena saya juga punya anak usia sekolah dasar gitu. Jadi awalnya mereka nggak tahu, terus mereka ngobrol di WhatsApp group yang khusus anak-anak, khusus siswa gitu ya di sekolahnya karena pandemi ini. Dan akhirnya ada video tutorial, mereka akhirnya udah mencoba dan akhirnya bisa gitu. Nah sehingga tidak hanya kita sebagai orang tua menetapkan aturan, tapi juga kita harus menghadirkan pemahaman kepada anak untuk melindungi dirinya. Selanjutnya. Nah ini tadi kita sempat bicara mengenai hype cycle untuk teknologi, jadi kita masih ada selain IoT, itu kita berkolaborasi juga ada artificial intelligence dan machine learning, terus ada 5G and beyond, serta nanti ada edge and DNA computing. Nah sebenarnya teknologi ini adalah teknologi yang berpotensi besar untuk di masa depan, sehingga kalau misalnya kita punya anak yang atau adik gitu yang atau saudara misalnya yang punya ketertarikan terhadap dunia digital, itu bisa kita arahkan untuk mempelajari hal-hal tersebut. Jadi daripada untuk hal-hal yang kurang berfaedah gitu ya, lebih baik kita pakai untuk mempelajari hal-hal tersebut. Misalnya kalau dia suka ngoprek, ya udah kita ajarin untuk misalnya coding atau misalnya robotik. Nah itu yang nanti juga akan menghasilkan sesuatu untuk mereka di masa depan, karena adalah teknologi masa depan yang itu akan digunakan dalam keseharian. Gitu. Nah ini adalah contoh beberapa solusi IoT di berbagai sektor. Jadi ketika kita membicarakan mengenai IoT, itu ada di smart building, smart cities, smart enterprise, agriculture, manufacture, utilities, retail, logistik, dan infrastruktur. Nah, ketika kita berbicara kalau untuk solusi yang untuk nanti melindungi atau melawan cyberbullying, gimana? Sebenarnya bisa dari berbagai aspek. Bisa aja dari solusi smart building, itu nanti di-adjust, sehingga itu menjadi salah satu solusi yang bisa membantu untuk preventif. Atau misalnya dari solusi smart transportation atau smart logistik. Bisa kita pakai GPS tracker, yang misalnya tadinya itu untuk kendaraan, itu bisa kita taruh di tasnya anak, sehingga kita tahu dapat real time lokasi dari anak kita. Seperti itu. Nah, dampak dari pandemi COVID-19 ini, ya memang benar ya, kadang tuh selalu ada kesenangan di balik kesusahan gitu ya. Ada peluang di balik kesusahan. Jadi beberapa peluang itu sekarang ini akan bergerak sekali akses broadband internet terulang. Lalu semuanya belanja retail itu sudah online, ada e-commerce, film sumber, ada remote office, online healthcare, online education, managed service, digital government, sampai desentralisasi dari kawasan pintar. Nah ini juga yang membuat kesempatan bagi anak untuk berkembang, mau dia tinggalnya di desa, mau dia tinggalnya di kota, itu sebenarnya menjadi lebih equal. Kalau dulu kan misalnya ketika anak yang tinggalnya di desa, itu akses terhadap informasi itu pasti kurang ya. Jangankan desa lah, saya dulu tinggal di kota kecil. Untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di kota besar, itu bisa delaynya tuh 2-3 bulan hingga 1,5-1 tahun. Sementara sekarang dengan adanya internet, dengan adanya kualitas internet yang lebih merata, maka akses informasi itu bisa diterima secara waktu yang bersamaan. Yang jadi masalah adalah bagaimana pemanfaatan dari informasi yang ada tersebut. Selanjutnya, nah kita langsung masuk nih untuk solusi IoT bagi anak ya. Itu adalah pasti kita ngomongin kalau solusi itu ada detention dan prevention. Nah, ada beberapa solusi
yang bisa kita highlight. Yang pertama ada sensor data, itu untuk emergency service. Terus ada GPS dan GSM teknologi, ada mobile application, dan ada alert system. Nah, sensor data itu adalah wearable sensor, contohnya kayak jam tangan pintar yang dipakai oleh anak-anak gitu kan ya, yang seperti ini itu juga bisa dilengkapi dengan GPS tracker atau panic button juga. Jadi kalau ada apa-apa tinggal ditekan panic button itu langsung ada alarm nanti ke ponsel orang tua. Atau mungkin bisa juga kita kembangkan alarm itu akan menyambung ke ponsel gurunya ketika itu berada di kawasan sekolah. Seperti itu. Nah, terus begitu untuk mobile application juga ada location based service, terus ada health service juga. Nah, detailnya seperti apa? Bisa kita ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah ada dua solusi IoT ini sebenarnya sangat menarik ya. Jadi IoT mengacu pada gagasan keterhubungan objek fisik sehari-hari ke internet dan membuatnya dapat mengidentifikasikan diri mereka sendiri ke perangkat lain. Jadi IoT adalah sistem perangkat komunikasi yang saling terkait dan dia berbicara tanpa memerlukan hubungan antara manusia dengan mesin. Jadi bisa langsung interaksi antara mesin dengan mesin gitu. Nah, dua komponen IoT ini itu kan yang penting ada akses internetnya dan ada perangkat fisiknya, yaitu sensor dan aktuator. Dan nanti itu bisa mengirimkan data melalui internet. Nah, ada fitur IoT yang bisa digunakan untuk mempromosikan keamanan sekolah, khususnya membantu sekolah secara efektif mendeteksi bullying yang terjadi di sekolah. Yang ini kemarin juga baru rame, kayaknya saya baru baca di Indonesia kali ya, yang di Bekasi atau di mana itu. Jadi dibullynya di sekolah, bahkan ada videonya, tapi gurunya sama kepala sekolahnya nggak merespon gitu kan. Nah itu kan apa namanya, dan kurangnya bukti biasanya karena itu. Nah dengan adanya fitur ini bisa membantu nih untuk mendeteksi bullying. Jadi di sini offline bisa real time. Jadi caranya itu dengan mendeteksi panas tubuh. Jadi sensor yang dipasang di tubuh siswa itu yang mendeteksi panas tubuh. Jadi kan biasanya kalau misalnya kita lagi cemas atau lagi ada salah atau apa, itu biasanya kan terjadi misalnya panas tubuh kita naik secara tiba-tiba gitu kan. Nah itu ketika ada kenaikan panas tubuh, itu nanti dia akan langsung mengirimkan alarm ke ponsel atau ke dashboard monitor dari pihak sekolah, sehingga nanti pihak sekolah bisa memonitor. Nanti itu juga bisa dikombinasikan dengan adanya CCTV di kelas atau di lorong sekolah. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana misalnya dengan di toilet gitu ya, kan kadang sering itu apa namanya bullying terjadi ketika di kamar kecil gitu kan ya. Sementara kita nggak mungkin pasang CCTV di kamar kecil karena itu udah melanggar privacy ya. Dan apa namanya, jangankan orang tua, anak pun juga harus dilindungi privasinya terkait dengan hal tersebut. Nah itu bagaimana solusinya gitu kan. Nah ini adalah solusi yang kedua adalah sensor anti intimidasi. Jadi dia mengidentifikasi pencitraan thermal. Jadi dari kalau yang tadi kan thermal yang panas tubuh ya. Kalau yang ini dia bukan dari thermal, tapi dia dari tingkat desibel. Jadi ketika ada tingkat desibelnya abnormal, nanti itu akan ditangkap dan ditransfer ke layanan cloud, lalu dikirimkan pemberitahuan ke leader pejabat sekolah, staf keamanan, bisa diakses dari perangkat seluler ataupun di punya mereka atau dashboard monitoring. Biasanya kalau nggak di ponsel di dashboard monitoring. Nah ini bisa ditaruh bisa di ruang ganti atau di kamar mandi gitu kan. Jadi ketika guru tidak bisa mengawasi gitu kan, nah itu dari si desibelnya itu ya ketika anak dipukul terus teriak gitu kan. Nah itu kan terdeteksi tuh ada anomali tingkat desibel yang disebabkan dengan intimidasi gitu. Nah itu bisa ngasih alarm atau ngasih alert gitu. Nah itu yang salah satu yang banyak dikembangkan saat ini di dunia. Selain tadi yang kayak misalnya GPS tracking gitu kan untuk keamanan. Nah ini untuk terakhir mungkin saya langsung kasih lihat, ini ada video. Isinya adalah beberapa wearable device yang bisa digunakan atau yang sering digunakan untuk melawan perlindungan digital pada anak, atau at least untuk memberikan alert kepada kita bahwa terjadi bahaya pada anak. Silahkan disaksikan.
There are a lot of different types of GPS trackers out there to help you keep tabs on your little ones. To help you find the right match, we're going to look at 4 different types of GPS trackers. The first type of tracker we're going to look at is a wearable. And the thing that's cool about it is it's often combined with smartwatch features. Some of the musts that you want to make sure are included in a GPS tracker, obviously, is that you've got good GPS coverage, and two-way talk is a really great feature. You can see a speaker right here, a really great feature in a wearable that lets you communicate with your kid, and they can kind of feel like they're a superhero because they have their magic watch that they can talk into. One thing to know, this particular wearable, which is a pretty typical size, it's a little bit smaller than an Apple Watch and a little bit bigger than a Fitbit. So this is going to be something to consider more when your kid is starting kindergarten or anywhere in grade school, depending on how much control you want them to have and how much access to things like games, fitness trackers, and extra features that are really common in this type of a GPS tracker. Some of the cons of a wearable tracker are that it relies on the kid not taking it off. Now this one is very simple. It's just a basic, typical watch band with no extra security or latches. However, you can find wearable trackers that do kind of seal up and only the grown-up, it's like a finger trap, and only you should be able to get it off so that your kid would not be able to slip it off or take it off if it was bugging them. And the GPS tracking on a lot of wearables often don't work as well indoors. So a lot of them were designed to track your kid outside at the park, at the bus stop, walking from school to home. And so that's something to be aware of if you want to be using it a lot when they're indoors. Read a lot of reviews and find out which ones have the best reviews for good GPS tracking inside. And battery life can be an issue, especially if you've got games and fitness trackers, because they're running all the time. And watch out for monthly fees. There's a lot of Verizon watches and different cellular brands that have smartwatches for kids that are also trackers, and those are going to require a contract and a monthly fee. All right, the next type that we're gonna look at is a screenless phone, but it's a two-way talking device that lets you check in with your kid and see where they are. It includes a GPS tracking technology and the two-way audio. There are a lot of different types of GPS trackers out there to help you keep tabs on your little ones. To help you find the right match, we're going to look at 4 different types of GPS trackers. The first type of tracker we're going to look at is a wearable. And the thing that's cool about it is it's often combined with smartwatch features. Some of the musts that you want to make sure are included in a GPS tracker, obviously, is that you've got good GPS coverage, and two-way talk is a really great feature. You can see a speaker right here, a really great feature in a wearable that lets you communicate with your kid, and they can kind of feel like they're a superhero because they have their magic watch that they can talk into. One thing to know, this particular wearable, which is a pretty typical size, it's a little bit smaller than an Apple Watch and a little bit bigger than a Fitbit. So this is going to be something to consider more when your kid is starting kindergarten or anywhere in grade school, depending on how much control you want them to have and how much access to things like games, fitness trackers, and extra features that are really common in this type of a GPS tracker. Some of the cons of a wearable tracker are that it relies on the kid not taking it off. Now this one is very simple. It's just a basic, typical watch band with no extra security or latches. However, you can find wearable trackers that do kind of seal up and only the grown-up, it's like a finger trap, and only you should be able to get it off so that your kid would not be able to slip it off or take it off if it was bugging them. And the GPS tracking on a lot of wearables often don't work as well indoors. So a lot of them were designed to track your kid outside at the park, at the bus stop, walking from school to home. And so that's something to be aware of if you want to be using it a lot when they're indoors. Read a lot of reviews and find out which ones have the best reviews for good GPS tracking inside. And battery life can be an issue, especially if you've got games and fitness trackers, because they're running all the time. And watch out for monthly fees. There's a lot of Verizon watches and different cellular brands that have smartwatches for kids that are also trackers, and those are going to require a contract and a monthly fee.
All right, the next type that we're gonna look at is a screenless phone, but it's a two-way talking device that lets you check in with your kid and see where they are. It includes a GPS tracking technology and the two-way audio. So what happens here is it will buzz, you'll call your kid and they'll just hit this button to talk and they can talk to you. You can see how they're doing, let them know you're running late, if you're running late to pick them up from somewhere. And also it's gonna sync with an app on your phone so you'll be able to check in and make sure they're where they're supposed to be. The downsides here is that this is very limited. It doesn't have any fun functions for the kid. It's a really utilitarian device. But I think that it's a great option if you are not ready to give your kid a smartphone and if you don't want extra distractions like games, which could run out the battery life, when what you really have the device for is to keep track of your kid. Big con here, it's not wearable. You're gonna have to rely on your kid to keep this in their pocket or in their backpack. But this particular brand, which is called Relay, doesn't require any contracts, simple, budget-friendly option. Our next tracker that we're gonna talk about is the AngelSense tracker. This tracker was designed specifically for kids with disabilities and other special needs. This tracker includes 30-second updates. It will send you updates every 30 seconds to let you know where your kid is. And one of the coolest features is there's a listen-in capability. Also gives you two-way talk. And if you listen in, it's not going to alert anybody that you're listening, but it lets you have that extra peace of mind that things are going all right. And the two-way talk feature on this one also is really cool because your kid doesn't have to hit a button for it to work. They don't have to do anything. If you call them and activate it, they're just going to be able to talk to you. And so you don't have to worry about them getting to it quickly or fumbling with it, which is cool because this is a really bulky device. It's difficult and you don't want them to lose it. And so the device comes with several different pouches and things like this that you can insert. You can insert the tracker in and then you can tie this around your kid's waist. It comes with another feature that you can affix to the back of their t-shirt or sweatshirt. And so there are ways to secure it. So the bulkiness of this is not awesome. And it doesn't make it a really practical wearable, but it does have special features that if you have a kid with specific needs, you're going to really appreciate. Along with that though, this one does come with expensive monthly fees. So you will buy the device up front and then you're gonna be paying anywhere from about 33 to 40 bucks a month for the service. And the last type of GPS tracker for kids that we're gonna talk about are standalone trackers. Here are two different types that you can use. This is a pendant that you could tuck in a pocket, you could stick it in a backpack, or you could go ahead and string a cord through it and they could wear it around their neck. And this is something that doesn't do anything but track where your kid is. It will send you updates through an app and you'll be able to, you know, keep track of them and make sure that they're okay. But it's very stripped down and simple. Another way to do it is, this is something, it's called the BZT patch. And it's kind of cool because they have a lot of different options that are supposed to be fun and exciting for kids. And you get the patch, which is sort of like the disguise for the tracker, which is this little device. And what they recommend that you do is sew this patch around the tracker and affix it to something that your kid's gonna have with them most of the time that you wanna be tracking them. Whether that's a backpack, it's their winter jacket, something that they're not gonna be leaving home without. And this is a really discreet option for a GPS tracker because it's the only thing we have here that a bystander that maybe had nefarious ideas in their head wouldn't be able to know for sure is something that could track your kid. And it's also really super affordable. Both of these are really on the lower end as far as what you're gonna have to shell out, and there aren't any monthly fees to go along with them. For more information, go to safewise.com and see our full roundup of the best kids GPS trackers, plus in-depth reviews from our team of parent testers who've tried these things out with their own little kids. Oke, mungkin sedikit menjelaskan soal GPS tracker tadi. Jadi kalau di Indonesia sebenarnya yang perlu kita perhatikan sebagai orang tua ya, GPS tracker itu ada banyak bentuknya, ada dari smartwatch yang tadi sudah dijelaskan, bahkan yang paling baru itu sebenarnya selain GPS tracker itu yang paling simpel itu adalah panic button alert. Jadi modelnya kayak kalung gitu, terus dia kayak liantin jadi kalung. Nah itu tujuannya untuk sekedar panic button, jadi hanya dipencet ketika terjadi keadaan darurat, dan itu lebih mudah dibandingkan misalnya kita harus memencet panic button di
smartwatch. Nah, cuma yang harus diperhatikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu, terus teman-teman semuanya ketika kita mau membeli gitu ya, atau mau memilih gitu salah satu layanan itu adalah nanti datanya pergi kemana, itu terkait juga dengan keamanan data. Jadi pastikan atas dari layanan yang dia datanya itu itu masih berada di wilayah Indonesia, itu jangan sampai nanti malah datanya bisa diakses sama sembarang orang, jadi orang lain bisa tahu posisi anak kita ada di mana. Itu juga menjadi salah satu perhatian. Jadi solusinya jangan sampai nanti menjadi masalah gitu. Selain itu mungkin sedikit ini tidak terkait dengan IoT ya, tapi terkait dengan bagaimana kita sebagai orang tua gitu melindungi anak-anak di zaman digital saat ini gitu ya. Paling gampang terkait dengan sosial media. Yang jadi perhatian itu adalah kecenderungan sharing. Maksudnya kita sering merasa pasti bangga dengan anak, sehingga kita sharing foto anak lah atau posisi anak itu ada di mana gitu kan. Tanpa kita sadari itu bisa membahayakan sebenarnya bagi anak kita. Misalnya, tapi anak saya nggak punya akun sosial media. Iya, tapi misalnya ibu dan bapak sering memposting foto anak di sosial media kita gitu ya. Sementara kita nggak bisa pastiin apakah akun kita itu followernya itu benar-benar orang yang kita kenal dengan track record yang baik gitu. Kembali lagi contohnya kasus pedofil online, banyak yang ternyata ada dari follower gitu kan, dari kita, apalagi misalnya Facebook atau Instagram yang kita followernya sampai puluhan ribu atau ratusan ribu, yang mungkin sebagian besar juga kita nggak kenal gitu. Tapi kita buka akun kita itu sebagai akun publik gitu, bukan akun private. Nah itu perlu diperhatikan, karena tanpa kita sadari itu mungkin aja dari foto tersebut selain wajah anak kita ya, tapi juga misalnya ternyata anak kita lagi pakai seragam, jadi ketahuan anak kita sekolahnya di mana, kelas berapa, namanya siapa, kebiasaannya seperti apa, kayak gitu. Jadi misalnya membuka kemungkinan misalnya apalagi nanti akan ada sekolah offline lagi gitu ya, nanti apa namanya orang jemput udah tahu ini anaknya ini ibunya lagi posisinya lagi meeting di kota lain gitu misalnya gitu kan, terus begitu minta dijemput, terus begitu ketahuan anaknya hobinya apa, kebiasaannya nunggunya di titik poin mana, kayak gitu. Nah itu yang sebenarnya yang kadang orang tua kurang apa ya, mungkin kurang menyadari, karena kita juga tidak besar di iklim yang sudah digital gitu kan ya. Jadi kebanggaan kita itu bisa menjadi bumerang sebenarnya dengan terlalu sering memposting foto anak atau kegiatan bersama anak gitu. Itu ya di satu sisi kita bangga lah sama anak sendiri gitu, tapi di sisi lain juga itu perlu mulai diperhatikan oleh kita sebagai orang tua, bagaimana untuk mengamankan identitas atau privacy si anak itu sendiri gitu. Dan jangan salah, bagaimanapun kan nanti anak besar ya, nanti ketika misalnya kita posting foto dia yang memalukan ketika kecil, ternyata dia nggak suka gitu dengan itu, dan itu kita sebenarnya sudah melanggar hak dari si anak seperti itu. Mungkin nanti bisa lebih seru kalau kita tanya jawab lagi di sesi tanya jawab. Saya kembalikan waktunya kepada Mas Telza, silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Bu Vita Maulani atas presentasi dan juga penjelasannya mengenai IoT. Ini sangat insightful juga ya, dan menarik. Bahwa ternyata perspektif teknologi digital itu juga banyak ya sebenarnya bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti ini dan juga berdampak positif gitu ya. Memang nanti mungkin saya juga ada sedikit pertanyaan sih Bu Vita, mungkin tapi sekaligus biar kita juga open sharing sesi diskusi yang kita juga sudah mendapatkan banyak pertanyaan nih tampaknya gitu ya. Jadi nanti bisa kita diskusikan bersama-sama juga dengan Pak Ruby Alamsyah. Mungkin Pak Ruby juga sudah bisa bergabung, atau mungkin sambil menunggu Pak Ruby saya saya ingin menanyakan sedikit nih Bu Vita. Apakah kemudian kalau melihat tren yang terjadi saat ini gitu Bu Vita ya, apakah sebenarnya sudah banyak atau belum sih produk-produk IoT yang diciptakan sebenarnya khususnya di segmentasi khususnya untuk anak-anak gitu, yang memang misalnya children friendly, atau misalkan memang untuk mengatasi atau mengentas soal perundungan digital ini gitu. Apakah Bu Vita sebagai dari Asosiasi IoT Indonesia melihat
tren ini apakah sudah ada bentuk-bentuknya gitu, contoh-contohnya kah, Bu Vita? Ya, mungkin Mas Reza. Kalau produknya sendiri sih sebenarnya sekarang tuh sudah banyak ya. Tapi apakah masih bisa dikembangkan? Sangat masih bisa dikembangkan. Apalagi kan sekarang kebanyakan produknya masih dari luar ya, yang apa namanya, yang bahkan banyak yang belum dapat sertifikasi SDPPI juga. Jadi kita juga dan belum didaftarkan ke PSE. Jadi kita nggak tahu nanti datanya itu bakal larinya kemana. Nah itu yang harus kita perhatiin. Baru pasti lebih tahu lah ya bagaimana. Jangan sampai kita punya tracking, tapi nanti data track position anak kita itu nggak ada di sini, tapi di tempat lain, dan bahkan yang bisa diakses oleh nggak tahu kita siapa aja gitu. Nah itu yang perlu menjadi perhatian sih. Jadi masih bisa membuka kesempatan buat teman-teman lokal untuk mengembangkan produk yang mungkin sejenis tapi dengan lebih disempurnakan lagi dan lebih aman security dari sisi data privacy. Oke, baik Bu Vita, terima kasih atas jawabannya, dan pastinya kayaknya harus lebih affordable dan juga ini ya Bu Vita ya, bisa dijangkau oleh banyak orang ya, karena kan Indonesia ini lumayan, kalau kita tahu ya, negara kita ini memang demografi penduduknya, kemudian wilayahnya itu sangat luas dan memang beragam gitu ya. Jadi memang apalagi untuk memperkenalkan IoT sendiri, teknologi ini sendiri memang harus benar-benar intens gitu ya, dengan situasi yang kemudian era digital ini semakin masif gitu. Ya, baik. Sebenarnya banyak juga produk GPS yang ada, yang GPS juga udah ada, dan misalnya nggak cuma buat kendaraan, tapi bahkan GPS tracking suami juga biasanya ada tuh, yang suami itu cari tahu lokasi suami Anda gitu dengan perangkat ini, itu ada juga. Oke, jadi nggak cuma anak-anak tapi juga pasangan ya. jadi nggak perlu WhatsApp gitu ya. Jadi misalkan antar aja lah, kalau WhatsApp kontak hanya soal yang urgent nih. Kalau misalkan ada panic button atau kebutuhan hal yang harus mendesak, mending langsung ini ya, langsung di GPS tracking gitu ya pasangannya. Nah kalau kata Bu Vita sih biar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pasangan gitu ya. Jadi biar bisa istilahnya bisa ketahuan juga kan suami lagi di mana, istri lagi di mana, begitu. Memang IoT ini sangat inovatif, banyak hal yang bisa sebenarnya malah lebih banyak yang bisa dieksplor, lebih banyak yang ini ya. Kalau saya tadi menangkap beberapa poin penting Bu Vita bahwa sebenarnya justru IoT ini sangat berpotensi gitu ya untuk kita melakukan hal dari dampak-dampak mungkin dampak-dampak negatif yang disampaikan tadi mungkin oleh Pak Ruby, dari poin-poin yang disampaikan Pak Ruby mengenai cyberbullying dan sebagainya, dari perkembangan digital yang semakin masif oleh oknum-oknum digital yang oknum-oknum yang memanfaatkan ruang-ruang digital yang oknum-oknum berbahaya. Nah ini kan kemudian bisa muncul teknologi baru seperti itu ya. Nah sekaligus juga mungkin bisa langsung dijawab. Ini kebetulan Pak Ruby ada pertanyaan masuk. Nah ini masih mengenai soal itu tadi Pak Ruby, bagaimana anak-anak kemudian masuk ke ruang-ruang digital gitu Pak Ruby. Nah ini pertanyaan menarik juga dari Ibu Sari. Jadi begini Pak, saya punya anak usia 8 tahun yang sedang cinta-cintanya main Roblox. Nah teman bermainnya ini sering berasal dari negara lain juga, karena kan memang kita seperti kita tahu ya, memang internet kita adalah tidak ada batasan, tidak terbatas oleh waktu dan demografi juga. Dan yang terjadi adalah saya suka takut ada orang jahil, orang jahat, pedofil atau orang dewasa yang nyamar ke dalam akun anak-anak dan berbuat sesuatu yang tidak baik. Nah, gimana kalau menurut Pak Ruby orang tua ini bisa tahu dan bisa mengontrol tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh anak-anak kayak gitu Pak Ruby? Misalnya contohnya seperti mungkin anak dari Bu Sari ini yang lagi doyan main game gitu. Boleh Pak Ruby? Oke. Saya jawab secara general dulu. Kalau secara generalnya, bila kita punya anak seperti anak Bu Sari yang tadi, lagi doyan-doyannya game online yang memang lagi happening, seperti Roblox seperti ini, keywordnya adalah satu, kita berikan pemahaman ke anak kita, nggak hanya terkait pembatasan jam bermain, tetapi juga jelaskan ke mereka bahwa ini adalah game online, berarti game yang terhubung ke seluruh orang di dunia, dan di sana itu belum tentu yang ngomong adalah orang yang benar apa adanya yang seperti dia tampilkan, dia informasikan atau dikeliatin fotonya. Itu satu. Kedua,
pastikan kita nyalakan feature parenting control. Nah, kebetulan di contoh game Roblox ini ada feature parenting controlnya di game tersebut, baik di aplikasi mobile maupun di PC-nya. Itu ada settingan yang bisa diatur seperti kita mengakses akun Netflix kita. Kalau menonton film yang ada 17 tahun ke atas itu harus memasukkan PIN. Itu adalah bentuk namanya feature parenting control. Nah, begitu pula di game seperti Roblox ini ada feature parenting control yang bisa diaktifkan oleh orang tua. Jadi setelah anak login ataupun disiapkan loginnya oleh orang tua, di-setup dulu tuh aplikasi Roblox-nya untuk mengaktifkan feature parental control. Jadi kalau bisa disetting dengan PIN, lalu di-setup lah apa yang nggak boleh. Misalnya anak ya udah konsennya untuk main Roblox-nya aja nih, nggak perlu untuk chatting-chattingan dan lain-lain. Nah, pastikan yang feature chattingnya itu diklik bahwa kalau ada mau akses ke feature chatting ini harus memasukkan PIN yang hanya orang tua tahu. Nah, misalnya anaknya tersebut sudah kejadian, sudah bermain sebelumnya gitu ya. Nah, ini kan bagi yang kedepannya mau bermain seperti itu. Nah, kalau bagi orang tua yang anaknya sudah bermain lama seperti anak Bu Sari ini, itu kita bisa melihat apakah ada komunikasi-komunikasi yang janggal dari akun-akun yang aneh. Nah, dengan cara kita minta akses ke akun Roblox anak kita, ke aplikasinya, kita cek deh. Kita cek di fitur aplikasi chatting, apakah ada komunikasi-komunikasi yang memang tidak baik ataupun tidak pada tempatnya. Nah, disitulah ada fungsi orang tua. Jadi bisa feature dari aplikasi itu sendiri atau game itu sendiri maupun interaktif dari orang tua alias respon yang aktif dari orang tua untuk memantau, bukan dalam artian memata-matai anak, tetapi menjaga komunikasi anak kita benar-benar benar-benar yang sesuai, yang proper, dan tidak ada orang-orang yang berbahaya yang melakukan komunikasi dengan anak kita. Itu jawaban untuk Bu Sari yang anaknya sedang tergila-gila main Roblox. Siap, terima kasih Pak Ruby atas jawabannya. Semoga juga ini menginspirasi dan juga meng-highlight Bu Sari juga terhadap mungkin hal-hal yang dilakukan oleh anaknya. Atau mungkin dari Bu Vita ada tambahan, apakah kemudian bisa gitu anak di tracking main game supaya, atau ada IoT yang sudah lebih inovatif mungkin men-tracing anak, istilahnya men-tracking anak untuk tidak terlalu jauh, misal selain parenting control, atau mungkin ada misalkan kan siapa tahu nih anaknya ternyata main menggunakan diam-diam perangkat orang lain atau seperti apa. Nah, itu apakah sebenarnya bisa juga nggak sih Bu Vita untuk eksplorasi IoT ke arah sana begitu? Nah, sebenarnya kalau soal games kayak gitu lebih ke ini ya, kita bisa lihat dari historinya ya, karena kan ini ada historinya. Jadi salah satu konten orang tua kita bisa ngecek history. Misalnya kalau penggunaan saya main dari gadget yang lain, tapi kan akunnya kan masih akunnya itu kan, masih dia pakai akunnya dia gitu. Okay. Nah, itu bisa dicek dari situ sih sebenarnya sejauh ini ya. Selain tentu saja sebenarnya kita harus ngajar ngobrol si anak. Jadi ya mau nggak mau anak harus dikasih tahu, apalagi kalau usianya udah di atas 8 tahun, bahwa banyak orang jahat di luaran gitu ya, nggak semuanya itu seindah apa yang ada di rumah gitu. Nah, itu juga perlu diedukasi juga supaya juga anak nggak kaget kalau udah gedenya ternyata dunia tidak seindah ini gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Vita. Mungkin masih ada pertanyaan kembali dari media Stylist One. Oke, pertanyaannya ada 2, tapi mungkin yang pertama ini mungkin hampir tadi sudah mirip-mirip dan sudah sempat disampaikan oleh Pak Ruby. Mungkin nanti ada highlight tertentu ya Pak Ruby. Mungkin peran orang tua dalam istilahnya gini, dalam melawan perundungan digital pada anak, lalu mungkin apa sih yang bisa saat ini harus dilakukan oleh orang tua khususnya dalam mengatasi cyberbullying ini? Dan kemudian yang kedua adalah sebatas mana anak boleh membuka internet. Nah, mungkin bisa langsung dijawab Pak Ruby.
Ya, baik. Peran orang tua terhadap kalau terjadi mau nggak mau seperti ini, karena ini kalau kita ngomongnya pengguna ataupun ininya yang mau kita pantau adalah anak-anak, pastinya kan yang masih di bawah umur. Nah, kalau karena dia di bawah umur, awalnya itu kita harus memberikan penjelasan dahulu bahwa orang tua itu wajib untuk mendampingi dia di saat-saat tertentu, baik itu pembukaan account, pengaksesan, pengecekan histori dan lain-lain, tapi untuk kebutuhan atau kepentingan anak itu sendiri, bukan karena kekepoan orang tua. Jadi bahasanya adalah bahasa di awal, komunikasi di awal dengan anak itu harus sangat baik sehingga anak mau terbuka dengan orang tua. Nah, kalau sudah terbuka dengan orang tua seperti itu, lagi-lagi seperti yang tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, orang tua itu harus tidak gaptek lagi, harus melek teknologi, bukannya mencari sesuatu informasi yang susah, banyak kok informasinya ada di mana-mana. Bisa cari googling dengan yang keyword ataupun kata kunci yang tepat, itu ada cara-caranya. Nah, kalau sudah terbuka dengan orang tua, nah orang tualah yang perlu peran aktifnya untuk melakukan pengecekan kepada akun anak, dia misalnya punya akun medsos apa, punya akun chatting apa. Nah, jadi orang tua misalnya contohnya, oke, adik kamu kita beri handphonenya, kita beri tablet ya. Ini hak-hak kamu gini, kamu boleh ini, boleh itu. Tapi juga kami sebagai orang tua bisa mengakses ini untuk hal-hal yang bersifat preventif, yang bersifat untuk menjaga keselamatan adik sendiri. Nah, jadi saat anak tidak main, saat anak tidak pakai gadgetnya, orang tua bisa memantau akun-akunnya tersebut apabila memang diperlukan. Nah, peran aktif orang tua inilah yang bisa melakukan deteksi dini apakah anak kita sedang terjadi perundungan di internet oleh teman-temannya, apakah ada hal-hal negatif lain yang sedang terjadi di akun-akun medsos anak. Nah, jadi orang tua perlu menjadi alarm ataupun deteksi dini untuk anak-anak mereka sendiri masing-masing. Jangan kita lepaskan hal-hal tersebut, tanggung jawab tersebut kepada pemerintah, kepada penegak hukum, karena barrier ataupun hal yang utama itu yang pertama adalah di lingkungan keluarga, baik yaitu di orang tua itu sendiri. Jadi tugas once orang tua sudah memberikan gadget kepada anak, itu jangan dilimpahkan tanggung jawabnya full kepada anak untuk menggunakan gadget itu secara baik, secara positif dan lain-lain. Tetapi balik lagi, orang tua itu harus juga bertanggung jawab. Dia telah memberikan gadget, berarti orang tua harus bisa memonitor, menjaga akses anak benar-benar untuk hal-hal yang positif dan menghindari anak-anak terjadi atau menyerempet ke hal-hal yang negatif. Jangan sampai, misalnya contohnya jangan sampai saat dikasih gadget malah anak bisa terkena hal menjadi pelaku cyberbully itu sendiri misalnya, atau misalnya sudah agak dewasa, udah 17-18 tahun, ternyata dia salah, tidak mengerti terkait undang-undang ITE, malah gara-gara dikasih gadget, dikasih laptop, anak tersebut terkena pidana karena melanggar pasal-pasal tertentu terkait yang ada di internet tadi. Nah, hal-hal itu balik lagi mestinya orang tua yang bertanggung jawab penuh. Jadi orang tua harus melek teknologi, orang tua harus bertanggung jawab penuh terhadap apa yang mereka berikan kepada anak, jangan memberikan tanggung jawab penuh 100% kepada anak. Oke. Baik, terima kasih atas highlight-nya Pak Ruby, dan semoga ini juga menjawab ya untuk teman-teman, untuk Media Stylist One. Dan ada lagi satu pertanyaan ini untuk Bu Vita. Bu Vita, bolehkah ini ya langsung aja, apakah aplikasi mobile yang mengirim dan mengumpulkan data itu termasuk aplikasi dari IoT atau seperti apa, Bu Vita? Aplikasi mobile yang mengirimkan dan mengumpulkan data, ya itu kan pasti kan IoT itu nggak cuma sensor, tapi sensor itu kan nanti bisa kita lihat kan diaksesnya melalui aplikasi mobile. Tapi aplikasi mobile apa dulu nih? Apakah related sama solusi dengan IoT
atau aplikasi mobile untuk misalnya absensi atau apa, itu kan ada banyak ya jenis aplikasi mobile. Oke, dan ini semoga menjawab ya untuk Arik Ramdhani pertanyaannya. Nah, Mbak Vita, Bu Vita, tapi saya mau menanya satu hal juga. Gimana caranya kemudian, ini tadi ya sebenarnya ini relate kepada latar belakang, mungkin tadi sambil menunggu teman-teman juga ya yang ingin bertanya, relate ke belakang yang tadi saya tanyakan bahwa Indonesia ini demografisnya kan sangat beragam gitu. Ada yang mungkin mereka sangat melek digital, ada yang daerahnya mungkin belum melek digital, tapi atau misalkan mereka sudah ada internet minimal, tapi mungkin belum terliterasi secara baik mengenai digital itu sendiri. Nah, itu bagaimana ya, maksudnya dari peran, mungkin ada peran juga dari IoT Indonesia, asosiasi IoT Indonesia, atau mungkin dari para praktisi IoT juga, atau seperti apa sih kemudian ini bisa memberikan dampak gitu, karena kan ini otomatis beda-beda nih gitu, dan mereka mungkin ada yang bahkan belum mengenal panic button atau mungkin belum mengenal GPS tracker atau seperti apa. Nah, itu mungkin gimana Bu Vita? Apakah memang ada dorongan khusus bahwa ini kemudian Indonesia bisa atau mungkin ada plan gitu, atau mungkin ada goals dari Indonesia sendiri ini semua bisa terliterasi secara digital dan juga IoT itu bisa dimanfaatkan secara baik, itu kapan gitu, dan mungkin boleh dijelaskan Bu Vita? Ini sebenarnya gini ya, ketika kita berbicara solusi IoT, berarti kan harus ada salah satunya adalah akses internet di daerah tersebut ya. Nah, sekarang pertanyaannya akses internet seperti apa kondisinya? Indonesia sebagai negara kepulauan dengan banyak kendalanya gitu kan ya, akses internetnya pasti ada keterbatasan, tapi bukan berarti kita dari asosiasi maupun dari stakeholder seperti pemerintah tidak mengusahakan untuk melakukan pemerataan akses internet di Indonesia. Nah, salah satunya tentu saja kita menggunakan multi teknologi. Misalnya mungkin daerah perkotaan akrab dengan yang namanya mobile broadband gitu kan, atau fixed broadband, tapi mungkin di luar daerah remote itu mungkin akrabnya dengan satelit seperti itu. Nah, demikian juga misalnya untuk solusi IoT. Solusi IoT itu punya banyak opsi teknologinya. Jadi misalnya kalau misalnya daerah tersebut belum ada sinyal GSM-nya gitu, belum ada sinyal 2G atau 3G atau 4G atau IoT-nya, berarti kita bisa juga pasang BTS untuk misalnya LoRa gitu kan. Nanti tinggal kita pasang di frekuensi yang sudah ditetapkan pemerintah di 920 atau 920 sampai 923 seperti itu. Jadi itu juga bisa sebenarnya kalau untuk solusi IoT ya, kita pasang di daerah yang belum ada akses internetnya secara internet GSM ya, itu tetap bisa kita buka aksesnya, karena sebenarnya kebutuhan untuk mengirimkan data IoT itu tidak besar, makan datanya, konsumsi datanya itu sebenarnya tidak besar, dan itu juga bisa kita setting. Jadi misalnya ada yang misalnya emang dia kirimnya itu per real time gitu kan, tapi bisa juga kita setting berdasarkan kebutuhannya, misalnya per 10 menit, per 5 menit, per 1 jam, atau misalnya ada juga yang bisa kita setting itu misalnya dia posisinya standby, ketika ada alert baru dia mengirimkan data gitu. Jadi itu semua sebenarnya bisa disesuaikan tergantung dari solusi apa yang mau kita hadirkan di daerah tersebut. Nah, pertanyaannya terus udah gitu paling bagus sebenarnya solusi apa sih gitu yang harus ditampilkan di daerah tersebut. Setiap daerah itu punya struggling masing-masing. Nah, biasanya kita tuh menggali. Jadi IoT kita punya program IoT Creation, program tahunan. Nah, kita tuh biasanya roadshow dari kota ke kota. Nah, di situ kita berusaha untuk transfer knowledge, nggak cuma memperkenalkan IoT, tapi juga mengajarkan bagaimana membuat solusi IoT sederhana, misalnya berbasis sensor suhu atau misalnya sensor tanah seperti itu. Tujuannya apa? Agar teman-teman di daerah sana itu memiliki ketertarikan, dan nanti biasanya ketika misalnya mereka nanya aku harus bikin apa, coba masalah di daerah kamu itu apa, kayak gitu. Jadi kita menggali dari, karena solusi IoT itu kan tujuannya untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi masalahnya apa dulu sih, pain-nya apa dulu gitu. Misalnya kemarin itu waktu beberapa tahun yang lalu Lombok kan habis kena bencana ya. Nah, itu solusinya itu adalah untuk solusi terkait dengan kualitas air, karena ternyata habis bencana itu
terjadi penurunan kualitas air di daerah sana kayak gitu. Terus kayak gitu sekarang ternyata di Lombok itu lagi ngetren yang namanya kedai kopi, dan kebetulan mereka punya produksi biji kopi yang cukup bagus juga. Nah itu kemarin mereka habis mengembangkan solusi untuk mesin roasting berbasis IoT. Jadi roasting kopinya pakai solusi IoT gitu. Nah itu yang tergantung dari kebutuhan tiap daerahnya gitu. Termasuk misalnya ketika kita berbicara mengenai kota pintar atau misalnya desa pintar gitu kan ya. Nah itu kebutuhan desa tersebut apa gitu. Ada desa yang misalnya juga adalah stunting gitu kan. Nah itu kemarin ada tuh teman-teman lokal yang bisa solusi IoT untuk masalah stunting. Nah itu jadi sebenarnya banyak yang bisa digali sih Mas, tergantung dari daerahnya kebetulan seperti apa, nanti kita bisa sama-sama discuss solusi yang terbaiknya seperti apa ini. Oke, terima kasih Bu Vita atas penjelasannya dan jawabannya. Mungkin karena kita juga terbatas oleh waktu ya, jadi teman-teman peserta juga yang mungkin ada pertanyaan atau apa boleh nanti mungkin bisa ditanyakan melalui narasumber, mungkin juga terbuka Pak Ruby atau Bu Vita ya, nanti mungkin boleh ya, nanti bisa mungkin melewat IC4 atau lewat DFI untuk lebih tahu, dan juga lewat IOT seperti itu nanti bisa teman-teman tanyakan di sana gitu, atau mungkin ada permasalahan mengenai cyberbullying selama ini mungkin menjadi concern tersendiri, nanti bisa dikonsultasikan begitu. Oke. Selanjutnya mungkin ini karena juga terbatas waktu, mungkin langsung saja ada closing statement mungkin sedikit sebelum juga akan kita akhiri sesi diskusi dan webinar di siang atau hingga sore hari ini. Mungkin dari Pak Ruby terlebih dahulu ada closing statement yang disampaikan atau pesan khusus yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua, Pak Ruby, silakan. Baik. Simpel saja, jaga behavior kita di internet. Internet itu adalah ranah publik, jadi think before click. Pikirkan dulu sebelum kita memposting, mengklik apapun. Dampaknya kalau positif silakan, tapi kalau dipikir negatif kita hindari. Selanjutnya jadilah orang tua yang kaya akan ilmu terhadap dunia internet atau gadget, sehingga orang tua bisa menjadi superior di atas anaknya dan bisa menjadi yang memberikan arahan kepada anak terhadap penggunaan aplikasi online maupun kegiatan-kegiatan anak di internet. Nah, demikian itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruby, dan kita beralih ke Bu Vita. Mungkin ada closing statement atau pesan khusus yang ingin disampaikan juga? Boleh, silakan Bu. Ya, kalau closing statement dari saya sih menunggu ide dari teman-teman semua ya, karena saya percaya anak muda itu idenya lebih fresh, segar, dan mungkin out of the box gitu, terkait dengan solusi-solusi yang bisa melawan perundungan digital pada anak. Jadi jangan lupa diikuti submit EU Digitalnya tahun ini, karena sebentar lagi submissionnya bakal ditutup, karena gimana pun kita tuh kalau misalnya nyari solusi, kalau bisa sih solusinya dari teman-teman anak bangsa sendiri, agar bisa kita kembangkan dan itu lebih terkait dengan data privacy juga. Oke, terima kasih Bu Vita atas insight-nya dan juga pesan khususnya, dan semoga apa yang disampaikan di hari ini, di webinar kali ini oleh Pak Ruby Alamsyah dan juga Bu Vita Maulani bermanfaat dan juga memberikan pencerahan baru buat para peserta yang hadir di siang hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Ruby dan Bu Vita sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kesempatan webinar kali ini. Sehat-sehat selalu Pak Ruby dan Bu Vita, tetap semoga bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya dengan lancar, dan kita juga menanti ya istilahnya dari anak muda saat ini, apakah ide-ide kreatif yang bisa muncul khususnya dari segi IoT ataupun teknologi digital dalam melawan perundungan digital kepada anak seperti itu. Oke, terima kasih atas kesempatan dan sampai jumpa di kesempatan yang lain, Pak Ruby dan juga Bu Vita. Nah, terima kasih. Sama-sama. Baik, itulah tadi perbincangan kita, teman-teman semua, rekan-rekan peserta yang sudah hadir di siang hingga sore hari ini. Nggak terasa ya, jadi ini sudah waktunya 2 jam kita ngobrol bareng bersama Pak Ruby Alamsyah dan juga
Bu Vita Indah Maulani dari Asosiasi IoT Indonesia. Dan jangan lupa tadi juga ada sempat bertanya mengenai proposal dan juga kompetisi soal EU Social Digiton 2021. Tentunya saya ingatkan kembali kepada semua peserta yang sudah hadir di hari ini, jangan lupa kalian untuk ikuti EU Social Digiton 2021 karena ini terbuka untuk siapapun, mulai dari pelajar, mahasiswa, bahkan hingga perusahaan rintisan atau inkubator bisnis yang berbasis teknologi. Tentunya partisipasinya bisa dalam bentuk individu, kelompok atau tim. Dan untuk lebih lengkapnya, kalian juga bisa pelajari syarat dan ketentuannya melalui digitonsocial.eu. Mohon maaf, bisa dicek di link digiton.eu. Nanti kalian bisa cek saja, bisa berselancar di dunia maya, bisa kalian cek di website, bisa diklik dan kalian bisa submit proposal terbaik kalian, ide-ide kreatif kalian, bagaimana kita bisa melawan perundungan digital yang terjadi kepada anak dan kita bisa memberikan dampak positif dan tentunya ini menjadi kebermanfaatan untuk generasi-generasi kita selanjutnya seperti itu. Dan tentunya jangan lupa bahwa akan ada hadiah yang cukup menarik untuk para pemenang. Pastinya sangat menarik sih ya, dari EU ini sendiri akan disiapkan hadiah puluhan juta rupiah, dan juga kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan mentoring bersama para ahli di bidangnya dari Eropa gitu. Dan terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan peserta yang sudah hadir sore ini. Janganlah untuk selalu menjaga protokol kesehatan dan kita nantikan juga kehadiran kalian, partisipasi kalian juga di dalam kompetisi EU Social Digiton 2021 dengan tentunya tema yang sudah dibahas di dalam webinar hari ini. Dan saya Helza Kurnia Hindiastuci, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata maupun perbuatan yang tidak sengaja maupun disengaja dalam webinar kali ini. Saya Helza Kurnia mohon izin pamit undur diri dan tetap semangat dan semoga kita terus bisa berproduktif meskipun di situasi pandemi seperti ini, dan kita terus optimis. Semoga kita bisa melalui situasi ini dengan baik dan kemudian kita selalu diberi kesehatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih teman-teman dan rekan-rekan peserta yang sudah hadir. Sampai jumpa. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.